Selanjutnya adalah preparation yang tergolong luggage and packing. Luggage and packing ini adalah persiapan yang perlu dibawa untuk tour leader itu sendiri. Jadi ini keperluan-keperluan seorang tour leader untuk diri sendiri. Nah, antara lain tentu saja yang pertama itu bags atau tas. Nah, ini pastikan kita membawa tas yang sesuai dengan perjalanan wisata yang kita bawa. Saya sarankan untuk membawa tas berupa koper karena bentuk koper itu bisa memungkinkan untuk membawa pakaian dengan lebih rapi dibandingkan dengan model ransel. Nah, sekarang ada banyak model-model koper yang memiliki roda yang mudah untuk didorong. Nah, jadi ada beberapa koper yang rodanya itu harus diseret. Nah, itu juga kemungkinan akan menyulitkan saat kita membawa koper tersebut. Dan juga resiko ketika check-in di bagasi pesawat itu memiliki resiko untuk patah yang lebih tinggi. Jadi upayakan cari luggage yang memiliki rodanya itu mudah untuk didorong, tidak perlu diseret-seret, dan juga resiko untuk patahnya lebih kecil. Nah, pastikan juga kita membawa tas tambahan. Nah, jadi ketika kita sudah check-in di hotel dan kita untuk berkeliling di satu destinasi membawa tur, itu tidak perlu repot karena kita memiliki satu tas untuk bawaan sehari-hari. Nah, misalnya tadi form-form yang kita siapkan itu harus bisa muat dalam tas tersebut. Nah, juga kalau ada gadget-gadget yang diperlukan, mungkin mikrofon kecil, speaker kecil dengan headsetnya, atau juga supplies seperti tadi ada voucher atau tiket. Itu pastikan tasnya nyaman, mudah untuk mengakses barang-barang di dalamnya, tapi juga cukup kuat. Nah, apalagi kalau tasnya itu weatherproof, nah itu akan semakin ideal. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan cuaca yang misalnya gerimis. Kalau hujan tentu saja harus berteduh. Nah, mungkin juga bisa dipertimbangkan membawa tas pinggang mungkin ya, untuk menyimpan paspor atau uang sehingga lebih aman. Nah, selanjutnya pakaian. Nah, pakaian ini disesuaikan dengan itinerary-nya. Tentu saja lebih ideal kalau pakaiannya itu yang ringan-ringan. Pakaian yang ringan, sopan, dan rapi. Mungkin pakaian casual juga tidak masalah. Sesuaikan dengan tamu yang kita bawa. Nah, jika tamu-tamunya memang tamu yang lebih VIP, mungkin kita harus pertimbangkan mengenakan kemeja misalnya. Tapi kalau dari perusahaan mungkin ada seragam yang perlu dikenakan, tentu saja kita harus membawa seragam tersebut. Ada pula beberapa jenis tour yang memiliki acara dinner yang formal misalnya ya, atau gala dinner. Nah, pastikan kita memiliki pakaian yang sesuai untuk acara tersebut. Jangan sampai kita lupa untuk mengemas pakaian-pakaian formal sehingga ketika acara dinner berlangsung, kita tidak memiliki pakaian yang pantas. Itu harus kita perhatikan. Nah, jadi sekali lagi itinerary harus kita review benar-benar sehingga kita bisa mengantisipasi apa saja yang harus kita bawa. Kadang-kadang kita juga ada kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang sakral misalnya, sakral. Nah, itu juga kita harus perhatikan apakah kita perlu membawa pakaian khusus. Misalnya sarung. Kalau di Bali mungkin ada beberapa pura yang kita masuk harus mengenakan sarung, tapi sudah disediakan oleh pihak puranya.
Tapi kalau misalnya katakanlah kita mengenakan celana pendek dan masuk ke tempat ibadah, tentu saja harus mengenakan sarung. Itu hal-hal seperti itu mungkin harus kita antisipasi, kita pikirkan saat kita mereview itinerary. Berikutnya sepatu. Sepatu juga sama, harus kita sesuaikan dengan tour program yang kita bawa. Kadang-kadang kita juga bahkan perlu membawa sendal supaya lebih nyaman untuk acara-acara tertentu. Juga ketika kita kunjungan misalnya ke pantai, kita mungkin tidak cocok kalau mengenakan sepatu. Tapi ada beberapa perusahaan yang menekankan bahwa seorang tour leader harus tetap berpakaian rapi dan harus tetap bersepatu. Berarti kita harus mematuhi aturan tersebut. Untuk pakaian pun sama, tadi sudah disampaikan, misalnya ada seragam ya, itu harus kita patuhi. Lalu tentu saja adalah peralatan mandi atau bathing supplies. Peralatan mandi ini kalau kita tinggal di hotel umumnya sudah disediakan, jadi kita tidak perlu repot-repot membawa. Namun kalau kita turnya overland dan tinggal di hotel-hotel kecil atau bahkan di penginapan ya di lodgement, kita harus mengantisipasi karena biasanya tidak termasuk dalam pelayanan. Atau kalaupun masuk dalam pelayanan, umumnya kualitas dari peralatan mandinya juga agak mengkhawatirkan. Misalnya handuknya kurang halus ya, handuknya kasar atau juga sudah lusuh. Sebaiknya kita membawa peralatan mandi sendiri. Lalu ketika ada dalam itinerary ada acara berenang, mungkin kita juga pertimbangkan untuk mengenakan pakaian renang agar kita bisa ikut berkegiatan bersama wisatawan. Tetapi kalau kita menganggap tidak perlu ikut berenang, tentunya tidak perlu membawa pakaian renang. Kita cukup mengawasi tidak ikut wisatawan berkegiatan berenang. Lalu selanjutnya jaket. Ini juga kadang-kadang kalau kita kunjungan ke tempat wisata yang iklimnya panas, kita tidak mempertimbangkan membawa jaket. Ternyata pada kenyataannya misalnya di dalam bis itu di mana AC-nya harus tetap menyala karena menjaga agar kacanya tetap jelas supaya tidak berembun. Biasanya AC di bis itu dinyalakan seterusnya gitu ya, tidak dimatikan. Itu biasanya dingin. Jadi mungkin jaket tetap harus kita siapkan. Juga ketika cuaca hujan, kalau kita punya jaket anti hujan itu lebih bagus, sehingga tidak perlu lagi membawa jas hujan atau mungkin payung ya. Kemudian sweater itu juga sama untuk baju penghangat. Misalnya kita kunjungan ke dataran tinggi yang hawanya dingin. Dan berikutnya tadi juga payung ya, mungkin kita pertimbangkan untuk membawa payung, itu juga akan sangat membantu ketika cuaca hujan. Itu mungkin hal-hal yang harus dipersiapkan dalam tour conducting. Jadi kita bagi dalam 4 golongan supaya mudah untuk mengklasifikasinya. Yang pertama itu formulir-formulir, kemudian supplies, kemudian gadgets, dan juga luggage and packing. Tentu saja jangan lupa juga untuk mempersiapkan uang. Itu mungkin dari perusahaan ada uang untuk operasional yang perlu kita bawa. Atau mungkin kita juga perlu mempersiapkan kartu kredit. Siapa tahu ada beberapa hal yang tidak bisa dibayar dengan uang tunai dan kita bisa mengantisipasi dengan kartu kredit. Itu pun terkadang diperlukan. Jadi tetap kita harus merujuk pada itinerary, kita mengidentifikasi untuk hal-hal apa yang perlu diantisipasi. Kemudian pertimbangkan juga kalau peralatan itu bisa diperoleh di
destinasi yang kita kunjungi, nah mungkin juga lebih baik kita tidak perlu membawanya, sehingga meringankan beban kita saat di perjalanan. Tetapi kalau kita merasa ragu, nah tentu lebih baik kita persiapkan. Nah, mungkin resikonya adalah yang menambah beban saat di perjalanan, tapi itu lebih baik daripada kita mengalami kesulitan karena tidak membawa perlengkapan yang kita perlukan. Demikian pemaparan tentang tour preparation. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.